Baik, bahasan kita hari ini memang agak sensitif Bapak Ibu sekalian. Maka ada yang akan saya bacakan, ada yang mungkin Bapak Ibu baca di rumah. Ya. Karena tidak mungkin saya paparkan dalam majelis ini kan, karena memang ini beliau menjelaskan. Tapi di awal-awal akan saya bacakan masalah seputar seks dalam pernikahan atau biologis dalam Islam. Memang ini kadang-kadang tabu ya. Tetapi penulis menekankan sekali bahwasanya ini perlu dijelaskan. Karena ada banyak dalil hadis-hadis di mana para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menjelaskan kepada mereka. Jadi tidak dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang memang terpaparkan dalam sunnah-sunnah Nabi SAW yang memberikan gambaran kepada kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW dan itu ternyata berhubungan dengan masalah biologis. Seperti pernah ada orang bertanya kepada Aisyah bagaimana tentang masalah haid. Bagaimana kalau wanita haid? Maka Aisyah mengatakan Rasulullah SAW kalau ingin menggauli kami pada saat kami sedang haid. Artinya semua istri Nabi sama. Aisyah menggambarkan bahwa ini adalah keadaan semua istri Nabi SAW. Kami kalau ingin digauli oleh Nabi SAW sementara kami sedang haid, maka beliau menyuruh kami mengeraskan kain di tempat keluarnya darah, maksudnya di kemaluan, lalu kemudian beliau mencumbui kami. Berarti memang di sini poinnya ada penyampaian dalam syariat berhubungan dengan masalah itu. Dan cukup banyak dalil-dalil yang berbau atau berbunyi seperti ini yang menggambarkan tentang masalah biologis dalam Islam. Sebagaimana juga nanti akan ada kita sebutkan tata cara dalam melakukan biologis itu Nabi SAW juga memberikan istilah-istilah. Tetapi nanti akan ada rincian dalam bahasan ini yang memang posisi berhubungan biologis segala macam ini saya bilang mungkin Bapak Ibu tinggal baca di rumah sendiri. Karena setelah saya murajaah, saya kembali lagi membacanya. Saya lihat memang ini adalah ijtihad yang disampaikan oleh penulis buku dan juga diambil dari buku-buku induk para ulama-ulama yang sebelumnya, tapi tidak dipaparkan dalil. Hanya saja disebutkan tentang tata cara pelaksanaan itu supaya biologis tidak menjadi sesuatu yang menjenuhkan. Karena dengan posisi yang sama, dengan gerakan yang sama, dengan pakaian yang sama membuat orang jenuh kalau terulang-ulang. Mirip dengan makanan. Kalau makanan itu saja selama berumah tangga dimakan maka tentu membuat orang jenuh. Tapi kalau divariasikan maka akan berbeda. Karena juga hubungan biologis adalah 50% atau setengah daripada rumah tangga itu sendiri, maka harus dibahas. Makanya penulis mengatakan di sini hukum jima atau seksual dalam Islam. Dia melempar sebuah pertanyaan, apa hukum itu? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah yang baik untuk dirimu atau dahulukanlah dirimu. Kata penulis di sini diharapkan penjelasan tersebut memuaskan yang sejalan dengan zaman dan perkembangan modern. Karena ketika kami membaca penjelasan ayat tersebut atau penjelasan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kami tidak memahaminya dengan baik karena sebagian ungkapannya menyulitkan kami. Di samping penjelasan tersebut tidak sejalan dengan era modern dan dewasa ini. Artinya ayat ini waktu turun, kalau kita baca tafsirnya, umumnya semua ulama tafsir menukil riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Nanti kita jelaskan riwayat apa itu ya. Riwayat tentang orang-orang Yahudi mengatakan kalau menggauli istri dari belakang walaupun di kemaluannya bisa membuat anaknya juling. Itu keyakinan orang-orang Yahudi. Dan ternyata kasus ini diambil ya atau pemahaman seperti ini diambil oleh sahabat-sahabat yang asli penduduk Madinah. Karena mereka interaksi dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dan pada saat Islam datang mereka masih berpegang pada itu. Makanya ayat ini turun meluruskan pemahaman tersebut. Yang bunyinya tadi, istri adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara apa saja. Asal di kemaluannya, maka boleh dengan cara apa saja. Maka ayat ini turun. Itu tadi dikatakan berkata Ibnu Abbas. Penulis di sini seakan-akan mau mengatakan ada yang bertanya pada saya tentang
tafsir ayat ini dan statement yang disampaikan Ibnu Abbas tentang cerita keyakinan orang Yahudi tersebut. Maka beliau bilang jawabannya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan seks banyak sekali. Kita akan menyebutkan sebagiannya karena sedemikian urgennya. Ketidaktahuan banyak orang tentang hal itu dapat menyebabkan kesulitan kehidupan rumah tangga. Bahkan mungkin akan membawanya ke persimpangan jalan. Sebagaimana diungkapkan dan tanda kutip problem rumah tangga berawal dari ranjang. Kapan ranjangnya itu rusak, biologisnya kemesraannya rusak, maka yang lain rusak. Kapan biologisnya sehat, maka yang lain juga sehat dan bisa diobati. Yakni kata beliau, problem terbanyak atau sumber problem rumah tangga terbanyak ialah masalah ranjang. Selama ranjang tetap bergoyang, maka kehidupan rumah tangga tetap bahagia. Sebagaimana dikatakan tanda kutip, selidikilah tentang wanita itu. Maka penulis berkata, selidiki tentang ranjangnya. Ketika terjadi problem rumah tangga di alam di mana semua orang sibuk dengan organ vitalnya dan mencari cara untuk memuaskan naluri seksualnya. Artinya kita lihat problem rumah tangga yang paling banyak berputar di situ. Kapan suami tidak bisa memuaskan istrinya, dia tidak melakukan hal-hal kreativitas, ya untuk melakukan hal-hal ini karena Allah halalkan semua cara. Asal jangan letakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Jangan letakkan kemaluan di dubur, itu saja maka yang lain boleh. Mau balik bagaimanapun semua dibolehkan dalam agama Islam. Maka di sini suami harus bisa mempunyai kreativitas untuk memuaskan istrinya. Begitu juga dengan istri, dia berusaha untuk itu. Banyak hal nanti poin-poin akan kita susun di sini. Ya, di antaranya adalah poin bagaimana seseorang menata dirinya dulu, penampilannya, bau wangi, sisiran rambut. Hadis Nabi SAW yang masyhur tentang masalah tidak bolehnya laki-laki pulang ke rumahnya di malam hari. Ya, kalau datang safar, pernah kita jelaskan itu. Maka kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian masuk ke rumahnya di malam hari sampai istrinya sudah menyisir rambutnya dan menata badannya. Artinya betul-betul dalam riwayat bahkan dikatakan sudah mencukur bulu kemaluannya. Maknanya betul-betul membersihkan diri. Baru dia bisa masuk. Karena khawatir kalau suaminya tiba-tiba datang dalam kondisi dia berantakan, maka akan memunahkan ya, perasaan ingin melakukan hubungan biologis. Padahal ini kekuatan rumah tangga di situ. Maka di sini beliau mengatakan bahwasanya perlu difahami ini adalah hal yang sangat riskan. Dan kebanyakan orang kalau rusak di sini tidak kreativitas, tidak berusaha untuk menikmati, tidak berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pasangan, tidak melampiaskan maksimal pada pasangan, maka yang terjadi adalah pelampiasan pada tempat yang haram. Maka terjadilah perselisihan rumah tangga. Sekarang teman-teman tahu sendiri apa yang dijual oleh para pelacur, dandanan, ya, godaan, itu yang dijual sama mereka. Perempuan sama perempuan. Maka laki-laki yang tidak mendapatkan itu di rumahnya, dia akan tergoda. Mungkin istrinya selalu bersih tegang di rumah, tidak pernah senyum, tidak wangi, tidak bisa menggoda. Maka ini semua mengganggu. Suaminya butuh itu. Maka itulah yang dicari di tempat lain. Bahkan pernah sering terjadi seorang laki-laki menikah dengan wanita pelacur, diam-diam, karena istrinya nggak bisa lakukan kepuasan dia, dan dia cuma cari kepuasan itu biologis di pelacurnya ini. Padahal perempuan ini buruk, kasar kalau ngomong segala macam, tapi subhanallah dia punya poin itu. Jadi ini harus diperbaiki. Sampai para ulama mengatakan kalau menggoda, ya, dandan, ini semua diharamkan bagi muslimah di luar rumahnya, maka itu diwajibkan di dalam rumahnya. Kalau dia disuruh menutup badannya di luar rumah, maka dalam rumahnya sama suami dia wajib membukanya. Memang itu kewajiban. Dia menawarkan diri, bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dihasankan oleh para ulama hadis, wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Makna ini luas sekali. Apa saja dia lakukan? Dia bercanda, dia ngobrol, dia pijat, dia apalah, menggoda suaminya itu bisa. Dikatakan Nabi SAW kalau masuk ke rumah Aisyah, maka yang paling pertama Aisyah meletakkan zafaran, wangi-wangian di kepala rambutnya. Lalu duduk di pangkuan Nabi SAW, lalu berbicara dengan Nabi SAW, lalu menghibur Nabi SAW. Jadi kan sampai pernah Sofia, saking tahunya Aisyah mahir di situ, maka Sofia mengatakan, hai Aisyah, saya punya masalah dengan Nabi SAW. Kalau kau bisa membuat Nabi ridho denganku, maka malam aku akan berikan. Maka waktu Nabi SAW lagi pusing, ada masalah dengan Sofia, sudah masuk ke rumah Aisyah. Aisyah sudah dandan, sudah bersih, rapi, mendekat dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Aisyah menghindar
menjauhlah karena ini bukan malammu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, itu karunia Allah berikan siapa yang jadi kehendaki. Artinya malam ini bisa jadi malamku kalau aku membuatmu ridho dengan Sofia. Maka akhirnya Nabi SAW pun memaafkan Sofia dan akhirnya malam itu menginap dengan Aisyah. Jadi memang ada anjuran untuk itu sehingga tidak ada kejenuhan. Ada bahkan beberapa kali pertanyaan masuk di meja kami dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, ada yang sudah sekian tahun tidak biologis. Mungkin ini penyebab utamanya kejenuhan. Orang jenuh, bau badan, bau mulut, ya, rambut yang berantakan, ranjang yang berantakan, rumah yang bau, ini semua bertolak belakang karena syaitan tidak ingin rumah tangga kita langgeng. Langgengnya termasuk biologis adalah hal yang paling mendasar. Makanya harus punya kreativitas, komunikasi sehat dibuka. Mau bagaimana, suka seperti apa, itu tidak boleh malu lagi membahasakannya. Ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, di zaman televisi, video, chatting, dan juga internet, di zaman merajalela pornografi di berbagai tempat, di jalan, transportasi, tempat kerja, dan berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, di zaman di mana film-film menguasai akal manusia, dan manusia beralih dari menjadikan teladan yang baik dari sirah Nabi alaihissalam, sahabatnya tabi'in dan tabi'in, beralih menjadi pelaku penistaan dan kefasikan, penyanyi dan artis sebagai idola mereka, ya, sehingga pakaiannya segala macam ikuti semuanya orang-orang ini. Di zaman ini, zaman keterasingan, pengasingan, pembodohan dan juga pendidikan agama di sekolah dan lembaga pendidikan hanya sedikit, hingga pendidikan umumlah yang menjadi tujuan. Perkara fikih, bersuci, haid, mandi dan semisalnya tenggelam. Pada gilirannya perlu membicarakan tentang menyentuh aurat misalnya. Bagi laki-laki dan perempuan, hukum-hukumnya, haid dan pernikahan berikut adab dan hukum-hukumnya pada jenjang pendidikan yang penting. Sampai-sampai perkara ini tidak pernah tersentuh sekalipun di kalangan mayoritas pemuda dan gadis. Dan ini adalah strategi barat yang telah menyemai benihnya. Dan inilah buahnya yang dipetik dewasa ini. Artinya sampai pada tingkat mereka tidak tahu lagi kalau dalam Islam itu ada penjelasan masalah seksual, masalah biologis, apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya. Ya. Bahkan sampai pernikahan pun itu kalau orang sudah terpengaruh dengan pikiran-pikiran non-muslim, tidak berpikir lagi untuk menikah, berpikir seperti mereka, kumpul saja, hamil di luar nikah pun tidak ada masalah. Dampaknya kata beliau, terjadi kebodohan mengenai hal itu, meletakkannya dalam daftar larangan dan malu membicarakannya. Artinya membicarakan masalah biologis dalam Islam. Ada pepatah menyebut tanda kutip sesuatu yang dilarang itu disukai. Hingga banyak orang mempelajari perkara tersebut dengan cara yang salah, lewat majalah porno, kaset video, chatting dan terakhir internet. Semua itu dilakukan untuk mencari tanda kutip dunia tersembunyi yang tidak diketahui banyak pemuda dan gadis. Padahal mereka telah meraih ijazah dan gelar akademis tertinggi. Sementara perkara ini dipelajari dan diketahui oleh kaum salaf. Ulama-ulama kita dulu dari sahabat, tabi'in memang mempelajari dan menukil. Bukan tidak menukil, bahkan banyak karya-karya ilmiah yang ditulis, ya, sehingga tersebar di tengah umat Islam. Tapi sekarang tidak diangkat, tidak dipelajari karena dianggap itu tabu. Kata beliau, sementara perkara ini dipelajari dan diketahui oleh kaum salaf, bahkan berbagai informasi tersebut dewasa ini bagi banyak orang telah menjadi semacam imajinasi. Sementara kita tidak melihat hal itu pada generasi terdahulu. Bahkan mereka memiliki ilmu syar'i tentang hal-hal semacam ini. Karena itu kita tidak melihat dalam biografi mereka ada gadis-gadis yang terenggut atau terampas kehormatan mereka. Hanya karena kenikmatan sesaat dapat membawa pelakunya wa ya'udzu billah wa iyadu billah, artinya berlindung kepada Allah kepada kehancuran. Dari larangan itu selalu disukai. Artinya karena tidak dijelaskan oleh para ulama, para dai, ya seperti kita pelajari begini, tidak disebarluaskan, maka akhirnya anak-anak muda yang merasa ada potensi dalam dirinya untuk mengetahui seksual, melampiaskannya, mereka lari kepada hal-hal yang haram. Dan ini akhirnya membuat pelanggaran-pelanggaran syar'i terjadi. Karena alasan ini dan selainnya, kita merasa perlu merujuk kepada kitab-kitab ulama terdahulu yang berkaitan dengan pergaulan suami istri, seni bermain ranjang, bercumbu, bermesraan, dan tanda kutip posisi-posisi yang mungkin dilihat sebagian orang dari film-film porno disebarkan di internet, video atau chatting.
karena mengagumi posisi-posisi seks tersebut. Pose-pose tersebut sebenarnya dicuri oleh barat dari berbagai manuskrip dan buku-buku bangsa Arab, maksudnya orang Islam dulu. Betapa banyak seni hubungan biologis atau seksual yang dilakukan bangsa barat yang ternyata itu tercantum dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Ini adalah seruan kepada setiap orang yang mendapatkan bisikan syaitan agar menyaksikan film-film porno itu untuk belajar. Ia harus tahu bahwa kitab-kitab ulama terdahulu sudah memadai sehingga tidak perlu lagi menyaksikan atau belajar dari film-film tersebut. Ia akan menjumpai dalam pembahasan nanti kata-kata mereka yang dapat menghilangkan dan memuaskan dahaganya. Kami katakan kita perlu tahu tentang firman Allah Al-Baqarah 223 tadi, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Ini bersifat mutlak. Istri itu diperbolehkan secara penuh bagi suaminya, dan suami juga diperbolehkan bagi istrinya secara penuh melakukan apa saja. Suami boleh menggauli istrinya bagaimana saja ia suka dan kapan ia suka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Anna syi'tum", bagaimana saja engkau suka adalah tentang caranya, bukan waktunya. Suami boleh menikmati istrinya dan istri boleh menikmati suaminya bagaimana saja keduanya suka tanpa ada larangan dan batasan. Suami boleh menikmati istrinya dan istri boleh menikmati suami bagaimana saja keduanya mau. Renungkanlah pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi para ulama sudah bicara dari sebelumnya. Ketika membicarakan tentang hukum menyetubuhi pada dubur, ini yang diharamkan. Adapun menikmati dengan tanpa memasukkan ke dalam vagina, di antara kedua buah pinggul tanpa memasukkan ke dalam anus dan semua bagian tubuh, maka tidak mengapa insya Allah. Artinya ulama fikih sudah bahas itu. Semua boleh dilakukan apa saja, istimta namanya, menikmati kecuali keadaan yang diharamkan saja. Diharamkan sekali lagi masukkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, dan juga meletakkan kemaluan di dalam anus atau dubur itu sendiri. Imam Syafi'i dengan sangat peka mengatakan, kalau seandainya seorang suami meletakkan zakarnya di antara dua pinggul istrinya atau dua belahan pahanya atau pantatnya, bokongnya, itu tidak mengapa. Sampai dibahas seperti itu. Yang penting tidak meletakkan ke dalam anusnya. Dan ini buku-buku klasik yang sudah lama menjelaskan masalah hal tersebut. Kata beliau di sini, ayat di atas membuka pintu di hadapan suami istri dan meletakkan di depan mereka segala cara untuk meraih kepuasan. Ayat ini juga menutup pintu di hadapan banyak pertanyaan yang mengganggu banyak suami istri. Apakah ia boleh melakukan demikian atau menikmati dengan cara demikian, dan banyak pertanyaan lain yang diajukan oleh suami istri. Intinya yang haram saja ditinggalkan. Selain daripada itu silakan. Demikian pula dalam sabda Nabi SAW tentang hukum haid, isla'u kulla syai'in ghairan nikah wa fi riwayat illa al-jima'. Hadis ini tentu sudah disebutkan ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lakukan segala sesuatu selain nikah. Dalam satu riwayat adalah bersetubuh atau meletakkan kemaluan di kemaluan. Artinya boleh melakukan apa saja walaupun lagi haid. Dan sudah pernah saya jelaskan, onani kalau laki-laki lakukan sendiri haram, tapi istri lakukan boleh. Suami lagi capek, lagi sakit, dia boleh puaskan istrinya walaupun tidak melakukan meletakkan kemaluan di kemaluan. Atau istri lagi haid tapi dia punya keinginan, maka tidak apa-apa. Istrinya pun mencari kepuasan dari suami. Kata beliau, masing-masing suami istri bisa memberikan kepuasan sepenuhnya kepada pasangannya, dan tidak ada pengkhususan atau mukhassis yang mengkhususkan, mengharamkan atau melarang satu bentuk seks pun, kecuali dalam sabda Nabi SAW, ittaqid dubura wal haidha. Hati-hatilah dari dubur dan pada saat haid. Inilah pengkhususan satu-satunya yang mengkhususkan atau membatasi cara atau masa berhubungan seks. Adapun caranya disebutkan dalam sabda Nabi SAW, hati-hati dan dubur. Sedangkan waktu disebutkan dengan sabda Nabi SAW, hati-hati pada saat haid. Jika suami tidak berhati-hati pada posisi dubur dan pada masa haid, maka ia boleh melakukan sesukanya, bagaimanapun sesukanya dan kapanpun sesukanya. Saya mengawali pendahuluan ini agar tidak muncul orang-orang yang mengaku ulama dan orang-orang yang mengaku memiliki keutamaan di hadapan kita dengan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi suami istri berupa mencari kepuasan. Kepada setiap orang tanda kutip yang berfatwa dengan mengharamkan sesuatu, sampaikanlah dalilnya kepada kami jika mampu melakukannya.
Dalam kesempatan ini saya akan kemukakan kepada Anda sebagian pernyataan ulama mengenai perkara yang besar ini seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ibnu Hazm, Al-Qurtubi, Ibnu Qayyim dan selainnya. Sebagaimana akan lewat di hadapan Anda insyaallah sebagian dari pernyataan mereka. Saya awali dengan hadis Nabi setelah firman-Nya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Laki-laki boleh menggauli istrinya bagaimana saja caranya, dari depan, belakang, lalu di sini diterjemahkan bahasa Arab mujabbiyah. Ada situ terjemahannya. Jadi mujabbiyah itu disebutkan dalam hadis ya. Di pundak nomor 335, mujabbiyah adalah telungkup. Menurut Iyad, Qadi Iyad rahimahullah salah satu tabi'in masyhur, mutajabbiyah itu ada dua cara. Pertama, wanita meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya dalam keadaan berdiri, yakni membungkuk dalam posisi ruku. Ya. Yang kedua, telungkup dengan posisi berlutut. Dan ini keduanya adalah cara yang dibolehkan dalam syariat yang disebutkan dalam hadis. Atau dalam posisi miring. Bahasa Arabnya alal harf. Berdiri, duduk, jongkok, asalkan hati-hati pada tubuh dan saat haid saja. Di dalam hadis As-Sahihain Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kana yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal wa nazalat nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dahulu orang-orang Yahudi menyebarkan isu mengatakan jika laki-laki menyetubuhi istrinya dari belakang maka anaknya lahir dalam keadaan juning matanya. Maka turunlah ayat Allah, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Al-Baqarah 223. Dalam redaksi Imam Muslim, hadis sahih juga, Nabi SAW bersabda, insya'a mujabbiyah wa insya'a ghaira mujabbiyah, ghaira anna dhalika fi simami wahid. Jika suka dengan cara mujabbiyah dan jika suka bisa dengan selain mujabbiyah, hanya saja tetap pada satu tempat. Dan ini sudah jelaskan masalah mujabbiyah. Teman-teman bisa kembali lagi ke footnote nomor 335. Ya, itu biasanya menggauli istri dalam kondisi berdiri. Ya. Tapi Nabi SAW sebutkan kalau itu dibolehkan. Ya, dengan cara apapun, dia berbaring, dia duduk, dia berdiri, itu semua intinya boleh. Asal kata Nabi SAW hanya saja tetap di satu tempat. Maksudnya kemaluannya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, ia mengatakan komunitas Ansar ini dulu penyembah berhala. Dulu penduduk Madinah sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, mereka penyembah berhala dan mereka bertetangga dengan komunitas Yahudi yang merupakan ahli kitab. Komunitas Ansar ini memandang bangsa Yahudi bahwa Yahudi memiliki kelebihan dibandingkan mereka dalam hal ilmu pengetahuan, sehingga kaum Ansar banyak meniru perbuatan mereka. Di antara yang dilakukan ahli kitab ialah mereka tidak mendatangi istri mereka kecuali dalam posisi miring, dan itu lebih dapat menutupi wanita. Jadi cuma satu cara saja, istrinya dimiringkan baik dari depan atau dari belakang, dia menggaulinya. Komunitas Ansar ini mengambil hal itu dari perbuatan mereka, sementara orang-orang Quraisy menggauli istri mereka dengan cara yang dipungkiri oleh orang-orang Madinah. Mereka menikmati istri-istri mereka dari depan, belakang, dan terlentang. Ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah, salah seorang dari mereka menikah dengan wanita Ansar, lalu ia melakukan hal itu terhadap istrinya. Maka istrinya mengingkarinya seraya berkata, kami hanyalah digauli dari posisi miring. Maka lakukanlah demikian, jika tidak jauhilah aku. Jadi akhirnya cekcok nih suami istri pengantin baru, gara-gara suaminya mau mengajak dengan berbagai macam posisi, dia nggak mau. Hingga urusan keduanya menjadi masyhur, tersebar di Madinah. Lalu hal itu didengar atau terdengar oleh Nabi SAW, maka Allah menurunkan firman-Nya, istri-istrimu adalah seperti ladang tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, yakni dari depan, belakang, dan terlentang, yakni asalkan pada tempat ya, lahirnya anak atau kemaluan. Ini riwayat sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 1 halaman 377. Ada pertanyaan lain diangkat oleh penulis. Tadi Anda mengatakan bahwa terdapat buku-buku dan manuskrip di masa lalu yang membicarakan tentang seni dan posisi seks. Namun, mengapa Anda tidak membukakan contohnya pada kami? Maka jawabannya, sebelum memberikan beberapa contoh, kami mengingatkan bahwa buku-buku yang membicarakan tentang seks dan seni berhubungan ini telah tersebar lagi masyhur di kalangan generasi terdahulu.
Para ulama dan fuqaha membicarakannya tentang masalah seks dan seninya. Masing-masing mempraktekkan hal itu, baik terhadap istrinya maupun hamba sahaya, dan banyak pertanyaan seputar perkara tersebut. Sebagian dari mereka menyusun buku, baik yang panjang lebar maupun yang ringkas, mengenai seni ini untuk mengikis kejahilan dan menyebarkan pendidikan seks. Buku-buku tersebut membicarakan tentang ikhwal laki-laki dan perempuan saat melakukan aktivitas seksual, menerangkan obat-obat yang bertalian dengan kekuatan seks, menerangkan perilaku kaum laki-laki atau pria yang disukai kaum wanita atau sebaliknya, atau membicarakan tentang berbagai macam dan cara mempraktekannya. Namun sebagian ulama sesudah mereka menentang buku-buku semacam ini, baik karena bahasanya yang vulgar atau kata-katanya yang mengoyak rasa malu, namun semuanya sepakat untuk menghilangkan ketidaktahuan suami istri mengenai seks itu sendiri. Di antara ulama yang berbicara masalah seks dan mereka tulis buku, rinci sekali tata caranya dan posisinya, adalah Ahmad bin Sulaiman yang masyhur dengan sebutan Ibnu Kamal Pasha. Ini wafat tahun 940 Hijriah. Ia menulis buku yang diberi judul Rujuk Syekh ila Syabahu atau Syabahu fi al-Qawwa al-Albah yang judulnya pria tua kembali ke masa mudanya dalam hal kekuatan seksual. Itu terjemahannya. Dengan arahan dari Sultan Salim Khan waktu itu. Jadi raja sendiri yang suruh ulama ini menulis buku agar tidak rancu di tengah-tengah masyarakat. Ia membelah bukunya dengan pernyataan tanda kutip, dengan menulis buku ini saya tidak bermaksud memperbanyak kerusakan, mencari dosa atau membantu orang yang gemar melampiaskan syahwatnya dengan cara yang diharamkan dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT. Tapi saya bertujuan untuk menolong orang yang hanya melampiaskan syahwatnya secara maksimal dalam hal yang dihalalkan, yang menjadi faktor makmurnya dunia karena kebanyakan keturunan. Artinya buku ini saya tulis bukan untuk membuat orang jadi melakukannya pada haram, tidak, justru agar orang melampiaskannya pada yang halal. Karena dengan kita tahu, oh ternyata dalam Islam diajarinnya caranya, posisinya ya, bahkan ada waktu yang ditentukan dan seterusnya, atau terpilih ya, lebih diutamakan atau lebih afdal. Itu ternyata membuat orang jadi tidak perlu lagi untuk nonton, untuk cari dari perilaku-perilaku yang salah dari orang Muslim. Buku yang lain ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad An-Nahzawi, Qadhi Tunisia. Bukunya berjudul Ar-Rawdul Athir fi Nuzhal Fakir. Karyanya ini ditulis atas arahan Muhammad bin Wana Al-Zawawi, seorang menteri. Juga bukunya berjudul Tanwirul Waqa bi Asraril Jima'. Tentu ini makna-maknanya adalah peringatan yang baik untuk orang-orang mengetahui tentang rahasia seksual ya. Kita perhatikan bahwa yang mendorong penulisan kedua buku itu adalah sultan dan menteri. Ini menunjukkan betapa masalah tersebut sangat diperhatikan baik oleh masyarakat luas maupun kalangan tertentu. Begitu juga dengan tulisan Hikmatul Jazairi yang menulis buku Al-Aik. Juga Abu Al-Faraj Al-Azraq yang menulis buku berjudul Tasilul Manafi' fi At-Tibbi wal Hikmah. Nah, ini semua contoh buku-buku yang sudah banyak menulis tentang masalah seksual, dan diantaranya juga buku yang ditulis oleh penulis yang sedang kita bahas ini. Juga tentu sudah banyak ya buku-buku yang menjelaskan masalah itu dengan dalil-dalilnya. Maka ini yang saya bacakan poinnya tentang kenapa dibahas dalam buku ini masalah seksual dan seberapa penting. Kalau masalah bab setelahnya atau subbab masalah posisi seksual, ada banyak di situ dibahas ya, tentang masalah posisi duduk, posisi berbaring, segala macam. Ini yang saya bilang Bapak Ibu tinggal baca sendiri karena ini sensitif tentunya ya. Karena orang memang harus baca berulang-ulang. Ya, kadang-kadang waktu saya review kembali, saya ikuti di rumah, saya melihat tidak semua bisa langsung difahami, kecuali memang orang merenungi, dia lihat, dia baca, karena ini terjemahan juga yang digunakan. Terjemahnya letterhead dalam buku kita ini, sehingga akhirnya membuat susah untuk difahami. Jadi harus berulang-ulang dibaca. Itu terus dijelaskan sampai di halaman 226. Itu nanti insya Allah akan dibaca di rumah dari halaman 217 sampai 226.
Hanya saja ada beberapa poin yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian. Dan ini saya bilang tadi karena di awal beliau jelaskan, saya juga coba kumpulkan dari beberapa referensi. Ada hal-hal yang global yang harus diketahui dan disepakati dalam masalah biologis. Ada hal-hal yang substansial, ini kreativitas saja. Hal-hal yang induk yang harus diketahui dalam masalah biologis, yang pertama keikhlasan. Artinya kita lakukan bukan hanya sekedar pelampiasan biologis, tapi memang betul-betul karena ini perintah Allah. Ikhlas itu akan membuat orang bisa melakukan terbaik. Ibu-ibu masak, mungkin bumbunya sama antara ibu A sama ibu B, tapi ibu A masaknya buat tempe goreng ikhlas, yang ibu B tidak ikhlas. Bisa mengubah rasa, ya, bisa mengubah rasa, bisa mengubah model. Itu juga bapak-bapak yang membawa pulang nafkah dengan ikhlas kepada istrinya, istrinya menggunakan dengan dia tulus kasih, dengan dia terpaksa akan beda. Ya, dia akan terus perhitungan kenapa ini, kenapa itu. Kalau dia tidak ikhlas, kalau dia ikhlas, istrinya pakai apapun ya sudah, dia sudah niatin untuk istrinya misalnya. Maka perlu dalam masalah ini ikhlas, karena biologis adalah tonggak rumah tangga dan bagian daripada ibadah dalam Islam. Maka butuh keikhlasan. Yang kedua, berhubungan dengan ini masalah global yang harus difahami adalah butuhnya ketenangan jiwa. Ini sudah global kata ulama. Jadi dalam masalah biologis, kalau dalam bahasa sholat khusyuk, konsentrasi, ya. Maka ini juga dalam masalah biologis begitu, butuh ketenangan jiwa. Jadi memang biologis itu dilakukan pada saat orang tidak capek sekali, tidak lagi sakit sekali, misalnya ya parah, tidak dalam kondisi genting, ya. Memang dalam kondisi pikiran tenang, nyaman, ya. Maka ini masuk dalam umumnya ketenangan jiwa. Masuk dalam ketenangan jiwa juga ini adalah waktu yang tepat, tempat yang tepat, ya. Mungkin satu waktu kita lagi berkunjung ke rumah keluarga di luar kota, kita harus nginap di rumah dia, banyak anak-anaknya, banyak tamu, mungkin tidak memungkinkan, mungkin ruangan cuma disekat dengan tipis, mungkin akan terdengar, mungkin, maka orang harus bisa memaklumi masalah itu. Dia memaklumi tentang keadaan supaya pasangan kita melakukan dalam kondisi tenang. Ada juga orang kadang-kadang melampaui batas, biar di tempat umum dia berpikir bisa merangsang pasangannya, ini keliru, ya. Ya ini tidak boleh, ini membuat mungkin pasangan kita tidak nyaman. Ada banyak keluhan begitu kadang-kadang sampai di pengajian. Ustaz, kadang-kadang suami saya suka sekali depan umum itu malah sengaja mencium di depan teman-temannya, ya malah begini dan begitu. Ini untuk apa? Dipamer seperti ini. Itu harus dihindari karena ketenangan jiwa tidak ada pada saat itu. Kalau orang dalam kamar berdua, ya, itu maka itu lain, kondisinya berbeda. Maka ini secara global harus dipahami masalah ketenangan jiwa. Jadi di sini juga harus dipahami ya, kalau ada goncangan-goncangan jiwa, lagi ada masalah-masalah berat, ini harus dibantu dulu untuk dipecahkan, dicairkan, baru kemudian ya kita melakukannya. Kemudian yang ketiga, ini kenyamanan ya, pasangan dengan postur tubuh, wanginya badan, wanginya mulut, rapinya rambut. Ya, ini masuk dalam poin yang ketiga secara global. Jadi laki-laki harus sisir rambutnya dengan rapi, pakai wangi-wangian mungkin sampo yang bersih. Perempuan juga begitu, ibu-ibu ya. Karena banyak orang subhanallah dengan pakai jilbab, begitu buka jilbab ketombenya masya Allah, ya, kutunya banyak. Ya, saya pernah ya, kebetulan istri saya dulu sebelum nikah pernah ada pengalaman di salon. Kemudian dia bilang sama saya, alhamdulillah hijrah tinggalin semua. Terus dia sempat bilang sama saya, itu awal-awal nikah, saya bisa nggak buka salon kecil di rumah, supaya saya nggak usah aktivitas di luar gitu. Nanti biar Pak konsumen juga akhwat-akhwat saja lah yang sudah ikut taklim, yang pakai jilbab segala macam. Ya udah nggak apa-apa silakan. Saya beliin beberapa perlengkapan, ada cermin, ada kursi dua, alat-alatnya lengkap semua sudah selesai di teras apa namanya di salah satu ruang di rumah. Terus setelah itu kebetulan karena istri saya ini mu'alaf, ya, orang baru masuk Islam, dia nggak paham itu. Dia pikirnya ini apa yang saya ajarkan selama ini tentang Islam. Islam itu bersih, Islam itu rapi, Islam itu begini. Jadi dia tangkapnya Islam itu begitu sudah sempurna. Baru masuk Islam, baru syahadat. Ya, dia bilang, dia mau tanya saya. Dia bilang, maaf saya mau tanya. Saya bilang, iya kenapa? Apa memang dalam Islam itu boleh orang kotor gitu? Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ini diantara konsumen yang datang, akhwat-akhwat ini jilbabnya besar, ada yang bercadar. Begitu buka jilbab, wah ketombenya luar biasa. Kutunya ada sampai jalan-jalan di lantai. Iya, ini bahas. Saya sampaikan begitu. Terus saya tenang sebentar untuk jawab.
Karena dia orang baru masuk Islam, jangan dia salah paham gitu. Baru yang saya jelaskan, saya bilang itu mungkin secara individu. Jadi kita juga tidak boleh terpengaruh dalam performanya. Mungkin dia belum paham, dia sudah paham hijab itu wajib, tapi dia tidak paham tentang kebersihan juga bagian daripada kewajiban, gitu kan? Maka ini harus dijelaskan. Setelah saya jelaskan, ternyata itu bukan bagian dari Islam. Allah itu dalam hadis dikatakan Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah indah, rapi, bersih, suka dengan semua itu. Itu bagian daripada Islam. Maka saya bilang sama dia, kesempatan sekarang dakwahi. Sampaikan kepada mereka, kalau kenapa begini, kenapa enggak begitu, kenapa enggak begini. Sampaikan, ini jenis sampo yang bagus, rambut kamu cocoknya pakai ini mungkin bisa dikerembat ini. Berikan masukan positif. Gitu kan? Maka itu yang bisa dilakukan. Ini contoh saja. Jadi ternyata memang banyak di antara orang-orang kita yang tidak paham masalah itu. Sehingga akhirnya membawa citra Islam keliru. Contoh ya. Begitu juga saya pernah temukan banyak. Laki-laki sebelahnya, saya sholat di sebelahnya. Masya Allah, saya berharap kapan imam salam. Ya. Dia baca Al-Fatihah, mulutnya bau, ketiaknya bau. Kenapa ini gitu loh? Saya nggak tahu kenapa. Saya pernah jalan dengan beberapa orang gitu, kemudian saya temukan ini. Bahkan naik ke mobil, bau itu satu mobil, nggak enak. Ini gimana membahasakannya gitu. Tiba-tiba subhanallah saya waktu lagi pikirin apa solusinya ya gitu. Saya nggak mungkin sampaikan secara vulgar tanda kutip ya. Maka saya bilang kebetulan ada seorang yang bawa mobil, kita mampir sebentar di swalayan. Saya turun, saya kebetulan memang sering pakai, ada roll on tertentu yang saya pakai, saya suka baunya. Saya pakai itu dan itu bagi saya cocok itu. Saya beli beberapa hal yang saya pakai untuk kebutuhan badan saya beli juga dia satu. Supaya tidak bingung saya bilang, ini saya baru beli, saya cocok pakai ini, saya keluarin biar dia lihat mereknya ini, saya pakai kalau cocok. Ini supaya antum juga coba nih, saya kasih dia kreseknya, satu hadiah buat dia. Tapi Masya Allah, pengaruh efek dakwanya ada. Dan ternyata setelah itu saya ketemu dia sudah berubah. Sudah berubah. Nah kadang-kadang orang tidak tahu. Jadi poin yang ketiga ini tentang masalah umumnya global. Masalah seksual ini sangat berpengaruh. Selain keikhlasan tulus ya dalam melayani pasangan. Tahu ini pahala, ini ibadah kepada Allah. Kita kalau puasa, ikhlas karena Allah. Biar kita nggak sahur tetap puasa. Gitu kan? Biar juga buka puasa biasa kita juga terima. Haji dan umroh biar hotelnya jauh kita terima. Kalau kita ikhlas karena Allah beda. Kemudian ketenangan jiwa. Kemudian juga ini penting. Masalah ya kebersihan badan, kemaluan, ya ketiak, bau mulut, rambut. Ini semua bagian dari syariat. Kita dengarkan misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi man kana lahu sya'r falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut dia harus merawatnya. Ya, itu Nabi SAW bilang. Disisir rapi, dipakein apalah kalau kita sekarang ada sampo, conditioner, minyak mungkin, apa saja yang bagus lah ya. Ini juga harus kita hubungkan dengan bau yang disuka oleh suami ya. Karena ada beberapa suami kan tidak suka dengan bau-bau tertentu. Mungkin ibu-ibu bisa pakai di waktu dia lagi tidak ada, kalau itu untuk suburan rambut ya. Mungkin menggunakan minyak kelapa misalnya. Mungkin tidak semua laki-laki suka. Maka bisa dia pakai di waktu-waktu yang suami tidak ada gitu kan. Contoh-contoh saja. Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain ada pernah sahabat masuk masjid, kemudian rambutnya berantakan. Kata Nabi SAW suruh orang ini keluar dulu, sisir rambutnya dengan rapi baru masuk ke masjid. Jadi dalil tentang perawatan rambut ini ada. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW tentang hari Jumat, siapa yang pergi ke masjid, ya dia mandi dengan sebersih-bersihnya, dia menggunakan baju terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, begitu hadisnya. Ya. Lalu menggunakan minyak wangi yang terbaik di rumahnya, kemudian dia pergi masjid, lalu dia dengarkan khutbah, lalu dia sholat kecuali dosanya diampuni. Jadi pengampunan dosa berhubungan dengan masalah kebersihan, kan gitu. Kemudian juga masalah kita tahu bulu ketiak, bulu kemaluan, dan sunnah Nabi SAW 5 fitrah yang harus dijaga. Potong kuku, ya, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, cukur kumis bagi laki-laki, khitan, ya, sunat. Ini semua bagian juga yang berhubungan dengan masalah keterampilan masalah badan ini. Kemudian juga kita tahu tentang hadis yang lain masalah mandi. Ya, Nabi SAW mandi, memerintahkan untuk mandi, dan kita pernah pelajari wasiat-wasiat orang-orang soleh dulu mengatakan kepada anak-anak perempuan mereka, ya pada saat mau menikah, ketahuilah sebaik-baik minyak wangi adalah air. Artinya seringnya kamu mandi, menjaga kebersihan itu adalah bagian yang paling bagus dalam kehidupan. Seperti itulah. Jadi ini global. Selain ikhlas, selain ketenangan jiwa juga kondisi ini. Kemudian juga yang kelima, tempat. Ya. Tempat juga masuk dalam masalah ini. Jadi tempat ini perlu penataan, dan ini di tangan ibu-ibu. Jadi suami sebelum pulang sudah rapi, sudah bersih, nggak berantakan, spraynya sudah diganti, ya. Kemudian mungkin ada aroma terapi, ada apalah ya, kamar mandi bersih, semuanya nyaman. Ya.
Ini juga masuk dalam masalah poin penting. Kemudian yang kelima masalah makanan. Pengaruh makanan banyak. Tentunya umum ulama mengatakan makanan yang sangat berpengaruh kalau buah-buahan itu adalah kurma. Laki-laki dan perempuan terbiasa mengkonsumsi, mereka adalah makanan favorit Nabi SAW. Dan ini sangat besar sekali pengaruhnya pada masalah seksual ini. Hanya kurmanya makin matang makin berpengaruh. Ya, terutama yang dikenal dengan rutab, kurma basah. Dan ini juga saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, tidak benar orang beli kurma yang masih hijau. Ini hanya khusus orang-orang kita yang beli biasanya. Orang Arab aja di sana yang makan kurma tiap hari, nggak ada yang makan kurma hijau itu. Nah, jadi akhirnya kurma masih hijau, orang-orang sana pun banyak yang ambil khusus jual untuk orang Indonesia. Kenapa? Ini untuk stamina, ini untuk biologis, ini untuk ini. Ini nggak tahu dari mana ini. Orang Arab aja nggak ngerti itu. Dari mana kita bisa ngerti itu makanan mereka tiap hari? Kurma itu tahapannya hijau masih mentah, belum layak dipakai. Pindah setelah itu warna kuning, merah, baru coklat atau hitam. Nah yang paling bagus kalau makin matang makin bagus. Makanya kurma ajwa, kurma yang terbaik itu adalah kurma yang paling matang. Kurma Nabi SAW, yang dikenal dengan kurma Nabi. Untuk mengobati sihir dan yang lainnya. Kemudian semua buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran, di surga. Ada dalam surah Al-Waqiah pisang misalnya. Buah pisang. Ya. Kemudian disebutkan dalam surah Ar-Rahman ada delima. Ya, ada juga kurma disebutkan. Kemudian anggur. Ini buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata para ulama ini pengaruhnya besar sekali. Karena di dalam surga diberikan oleh Allah memang kekuatan orang dalam melakukan biologis. Gitu kan? Bahkan kata Nabi SAW, Allah berikan kekuatan kalian di surga itu 100 kekuatan laki-laki. Allah berikan makanan-makanannya yang paling masyhur adalah kurma, delima tadi, ya, anggur dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Juga dalam sisi minuman ada disebutkan jahe tentang minuman ahli surga. Ya. Jadi ada air kafur, air dari mata air surga yang dicampur dengan jahe. Kita sudah tahu juga manfaat jahe banyak sekali, terutama jahe merah dan seterusnya. Kemudian madu, Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Yang disebutkan dengan sangat jelas ya. Kalau dari perut lebah itu keluar madu. Tapi madu ini teman-teman biar mahal beli yang bagus, yang asli. Karena madu juga yang murah, yang dicampur oleh gula itu tidak baik. Kebetulan ipar saya menjual ini di Jawa Timur, madu. Dia cerita sama saya, dia bilang bagaimana hukumnya itu? Saya mendatangi sendiri peternak lebah. Sekarang supaya bisa jual madu murah. Jadi mereka itu tidak membiarkan lagi lebah itu pergi ke sari bunga. Tapi mereka taruh karung, terus disebarin gula. Habis itu gula itu dibasahin dengan air. Nanti lebah itu kan cium baunya, gula itu kan manis. Maka lebah-lebah pada datang ke situ. Jadi dia bukan ambil dari sari bunga. Maka madu yang dikeluarin pun itu dari gula itu. Pengaruhnya jadi masalah nanti. Padahal madu nggak ada hubungannya dengan masalah orang penyakit gula misalnya. Tapi karena dari gula jadi nggak bisa. Makanya cari madu-madu yang asli. Karena manfaatnya pun madu asli itu. Ya ada madu Yaman, madu Kashmir, madu berapa dari mungkin di Indonesia pun ada madu-madu kita ya yang asli bisa diambil. Maka beli itu lebih baik karena 1 sendoknya manfaatnya mungkin sama dengan 1 kilo madu yang murah. Nah, ini bisa dikonsumsi lama karena madu ini jelas kata Nabi SAW juga kesembuhan ada di 3 madu, bekam dan kai. Ya kai itu menggunakan besi panas kalau orang stroke misalnya. Tapi saya melarang umatku untuk kai. Disebutkanlah madu dan bekam. Ya. Kemudian juga teman-teman yang punya masalah dalam masalah-masalah biologis ini bisa kalau dalam masalah pengobatan berbekam juga ya. Berbekam laki-laki perempuan berbekam terutama di tanggal 17, 19 dan 21 dari bulan Hijriah. Maka itu sangat berpengaruh dalam masalah-masalahnya. Ini global, ini sudah global semuanya. Ini sudah global ya. Kemudian yang terakhir di sini di poin global ini yang keenam adalah hindari semua jenis konflik. Konflik apapun hindari. Semua konflik itu harus dihindari teman-teman. Jadi usahakan tidak ada pertanyaan yang memojokkan pasangan. Jangan buka pintu kecurigaan, sensitif. Ini nggak boleh ada dalam rumah tangga. Udah, kalau kita nggak tahu, nggak usah nanya, nggak usah. Kalau perlu baru kita nanya. Tadi kamu kemana saja? Tadi kamu begini. Tadi ketemu siapa? Untuk apa kita nanya semua itu? Kecuali kalau penting darurat, memang perlu gitu kan. Misalnya suami kecil sama ibu, saya sebentar mau ketemu sama bapak ini jam 10. Kemudian itu berhubungan dengan masalah rumah yang kita mau beli misalnya. Lalu kita tanya, tadi jadi ketemu nggak? Ya, tapi kalau suami pulang sampai ibu seperti poluan nanya, ya, kamu tadi dari mana? Kamu ketemu sama siapa? Kenapa terlambat? Kantor bagaimana? Apalah? Gaji kemana saja? Mau keluar? Ini orang dari nyaman. Maka jangan heran kalau suami juga menjauh.
Karena yang dia pikir adalah setiap datang pasti pertanyaan. Bahkan kadang-kadang suami begini berharap pulang rumah so istrinya sudah tidur. Dia sengaja lama-lama tempat temannya, ya, sampai istrinya tidur baru dia masuk ke rumah. Alhamdulillah sudah tidur nih. Tapi ibu harus jadi orang yang suaminya kalau kerja tuh berharap cepat pulang. Karena nyaman kalau dia pulang. Makanan ada, hangat, ditemani duduk makan, ngobrol, segala macam. Jadi suasana yang berbeda. Ibu juga menghibur diri, otomatis. Dan itu bagian daripada syariat kita. Kemudian juga masuk dalam masalah ini perlu dijelaskan, itu dijelaskan oleh penulis di sini. Tentang masalah posisi seksual yang berbahaya. Atau dilarang ya dalam Islam. Ini ada di halaman 226, tapi ini sudah kita jelaskan sebenarnya, yaitu meletakkan kemaluan pada saat haid dan nifas. Jadi kalau haid, bagaimanapun keadaannya hindari meletakkan kemaluan di kemaluan. Setiap suami harus bisa mengontrol diri, setiap istri juga harus berkreasi membantu suaminya untuk klimaks dengan cara-cara yang tidak meletakkan kemaluan di kemaluan ini. Juga menghindari dubur dengan alasan apapun, terutama teman-teman sekalian tidak boleh sama sekali nonton film porno. Ini sudah berapa kali saya ulangi, film porno buruk sekali, ya, buruk sekali, tidak boleh sama sekali. Karena ini mengajarkan kita untuk melihat aurat orang lain, kemudian mengajarkan kita tata cara yang salah. Karena orang-orang Muslim tidak punya batasan, haid, nifas, segala macam dia tidak ada masalah. Ataupun misalnya mereka tidak bersuci, ya mereka buang air kecil, buang air besar, tidak cebok. Kadang-kadang kita masuk ke kamar mandi mereka cuma pakai tisu. Saya mendatangi beberapa negara-negara non-Muslim, kerepotan sekali gitu. Nggak ada air gitu. Ya. Makanya kerepotannya bagaimana cara membersihkannya? Kita tahu tuh najis, nggak mungkin gitu kan. Mereka kadang-kadang harus bawa air mineral, ya, atau menyiapkan wadah untuk itu dan seterusnya. Maka jangan cara-cara mereka yang diikutin, tapi mereka mencontohi kita iya. Sampai ada seorang tukang cuci baju di Inggris itu masuk Islam gara-gara itu. Dia temukan mahasiswa-mahasiswa Muslim ya dari Timur Tengah, itu celana dalam mereka selalu bersih, ya, tidak ada noda, tidak ada bau. Yang paling jauh mereka keringatan. Tapi anak-anak non Muslim kotor, karena mereka kencing tidak cebok. Mereka buang air juga tidak cebok, langsung main pakai. Banyak noda-noda dan segala macam. Gara-gara itu dia bertanya, kok bisa beda antara Muslim sama bukan Muslim? Dan Muslim ini hampir standar semuanya sama. Maka setelah dia telusuri dia tahu ternyata Islam melarang, tidak sah sholatnya kalau najis dan hanya membuat dia masuk Islam gara-gara itu. Makanya juga harus diketahui tentu teman-teman sekalian tentang masalah ada posisi yang buruk dan sudah kita jelaskan tadi. Ya. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan itu dijelaskan oleh beliau di halaman 227 dan 228 ya. 227 dan 228 ini juga masuk dalam tata cara, tetapi ini ada hadis secara global. Hadis secara global yang mengatakan kata Nabi SAW bukanlah orang yang tidak memulai biologis atau seksual dengan cumbuan bukan dari umatku. Maka dari situ beranjak dari situ ulama banyak menjelaskan yang dimaksud dengan cumbuan itu seperti apa. Maka dijelaskan oleh beliau mengecup mata ini itu segala macam ini ada rincian disebutkan oleh beliau ijtihad daripada hadis tadi yang saya sampaikan. Dan ini juga tentu dibaca saja sendiri ya. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi. Kemudian masalah halaman 229, apakah kondisi yang paling baik untuk melakukan biologis atau seksual sudah saya jelaskan tadi. Kondisi umumnya tadi ya. Selain dari kondisi umum yang disepakati laki-laki perempuan butuh, ada secara substansial. Nah substansial ini teman-teman adalah mekanismenya, posisi. Mungkin ada orang pada saat ini dia lakukan pada saat duduk, nanti dia berbaring, nanti dia berdiri, nanti dia di sofa, nanti dia di ranjang, itu semua adalah hak dia. Tapi memvariasikan ini adalah bagian daripada hal dibolehkan dalam syariat. Kemudian juga ada yang dibahas oleh beliau di sini tentang masalah kapankah waktu seks yang paling bermanfaat, ya, yang dibahas oleh beliau. Maka ada banyak hal yang di sini dibahas tentang masalah kalau dalam kondisi saya bacakan ya. Waktu seks yang paling bermanfaat di halaman 230. Seks yang paling bermanfaat ialah yang dilakukan setelah makanan di perut dicerna. Jadi jangan pada saat kenyang sekali atau lapar. Ya. Dan ketika tubuh sedang stabil dalam hal panas dan dinginnya, kering dan lembabnya, kosong dan penuhnya. Kerugian yang ditimbulkan hubungan seksual ketika tubuh penuh makanan lebih mudah dan lebih ringan daripada kerugian ketika tubuh banyak lembab. Artinya juga dalam kondisi badannya bau, ya.
tapi lebih ringan daripada ketika tubuh kering, dan pada saat tubuh panas lebih ringan daripada tubuh dalam keadaan dingin. Artinya orang lebih bisa melakukan biologis pada saat lagi panas walaupun keringatan dibandingkan lagi sangat kedinginan. Semestinya ia melakukan persetubuhan ketika syahwatnya menguat, jadi nggak boleh langsung tiba-tiba. Ya. Karena ada banyak keluhan begitu juga di antara umat kita, itu sering kadang-kadang ditanyakan di pengajian juga, di lembaran-lembaran pertanyaan. Kalau kadang-kadang saya sampai tidak bisa merasakan kepuasan karena suami saya buru-buru. Ini juga keliru. Dia tidak menunggu pasangannya sudah syahwatnya menguat. Jadi mendahului dulu dengan cumbuan itu bagian daripada syariat. Dan tidak, di sini dikatakan oleh beliau, semestinya ia melakukan persetubuhan ketika syahwatnya menguat dan terjadi gairah sempurna yang bukan terjadi karena dipaksakan, membayangkan atau memandang terus-menerus. Tidak semestinya ia mendatangkan syahwat seks atau memaksakannya atau menahan diri darinya. Namun hendaklah ia bersegera melakukannya jika banyak sperma telah mendorongnya dan syahwatnya telah menguat. Artinya dia berusaha untuk bisa memaksimalkan dulu syahwatnya baru kemudian dia melampiaskannya. Kata beliau, berhati-hati dari berhubungan seksual dengan wanita tua dan anak-anak, ya, yaitu wanita yang tidak layak disetubuhi lagi dan tidak pula memiliki syahwat, atau wanita yang sedang sakit parah. Maksudnya yang tua ini yang sudah tua sekali, memang dia sudah tidak bisa melakukan itu. Dan tidak boleh suaminya memaksakan, karena itu akan memberikan rasa sakit saja. Nah. Atau anak-anak yang juga memang tidak layak di bawah umur, atau wanita yang sedang sakit parah. Atau wanita yang buruk rupa, maksudnya sih buruk rupa adalah sama sekali tidak mau menata dirinya. Dia membiarkan dalam kondisi begitu, ya mau gauli saya silakan, ya enggak. Karena ada orang begitu sudah kotor, mulutnya tajam, lisannya, bagaimana suaminya mau dekatin nih? Ini kan. Dan wanita yang tidak disukai, maka dia juga harus memunculkan rasa suka. Dan saya sudah bilang teman-teman, cinta itu bisa muncul dan dimunculkan dalam rumah tangga. Tergantung kita bagaimana kita membangkitkan itu. Sebab berhubungan seksual dengan mereka dapat melemahkan kekuatan dan melemahkan seks pada khususnya. Ada suatu kesalahan bila ada dokter yang mengatakan bahwa hubungan seksual dengan janda itu lebih bermanfaat daripada bersetubuh dengan gadis dan lebih dapat memelihara kesehatan. Ini merupakan kias yang rusak sehingga sebagian orang mungkin berhati-hati terhadapnya. Tentu setelah ini ada bahasan beliau tentang masalah penjelasan, tapi ini saya melihat setelah saya baca ya. Ini menjelaskan tentang ijtihad penulis membedakan antara biologis dengan gadis dan janda. Beranjak daripada hadis Nabi SAW pada saat beliau berkata kepada Jabir. Jabir menikah sama janda. Jabir masih bujang gitu. Ayahnya meninggalkan banyak adik-adik perempuan. Maka Nabi tanya, kau nikah sama janda atau gadis? Dia bilang sama janda ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ala tazawwajtaha bikran tulaibuka wa tulaibuha wa tudahikuka wa tudahikuka atau tudahikuha. Mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang masih gadis? Ia bisa bermain-main denganmu dan engkau juga bisa bermain dengannya. Ia bisa berkelakar denganmu dan engkau juga bisa berkelakar dengannya. Beranjak daripada hadis ini, maka penulis mengatakan melakukan biologis dengan gadis beda dengan janda. Gadis belum punya pengalaman sebelumnya, maka tergantung suaminya menerapkan pola seperti apa. Suami bisa bebas melakukan ini dan itu, memberikan masukan. Kalau janda sudah punya pola sama suami yang lama, maka kondisi laki-laki di sini dia hanya bisa lebih baik daripada suami si janda tadi, atau malah dia lebih buruk. Kalau dia lebih baik, maka janda itu akan memujinya. Kalau itu buruk, maka janda itu akan mengeluh, berkeluh kesah. Makanya sensitif sekali. Tapi kalau orang menikah, kata penulis, dengan gadis, maka dia bisa membangun pola itu. Bukan berarti janda itu buruk ya. Tetapi posisi laki-laki kalau menikah dengan janda, dia harus bisa memposisikan diri lebih baik daripada suami yang pertama. Karena kalau tidak, cenderung dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ini yang beliau bahas di halaman tadi ya, tentang masalah gadis ataupun janda. Tapi ini juga sudah pernah saya jelaskan. Lanjutan riwayat Jabir, lalu Jabir ditanya oleh Nabi, sudah tahu kok gadis begitu, kau bisa bercanda dengannya, ya kau bisa main-main, kau bisa mengatur pola yang kau mau inginkan. Tapi kenapa kau nikah sama janda? Jabir jawab, ya Rasulullah, ayah saya meninggalkan anak-anak perempuan banyak, dan rupanya adik-adik perempuannya ada banyak, ada 7 kalau nggak salah adik perempuannya Jabir. Sementara saya paling tua. Kalau saya nikah sama gadis, maka kemungkinan gadis itu akan ribut sama adik-adik saya. Kena sebaya, ini butuh perhatian, ini butuh perhatian. Jadi kalau saya nikah sama janda, maka dia bisa menaungi adik-adik saya sebagaimana posisi ibu saya.
Maka di sini ulama juga membahas lanjutan hadis, kalau seseorang melihat kondisi dan keadaannya dia membutuhkan janda yang lebih dewasa, maka dia memilih. Tapi kalau dia siap untuk memang meluangkan waktu banyak, karena gadis umum minta temanin, minta gandengan, minta segala macam, ya. Kadang-kadang mudah tersinggung, itu sudah biasa. Nah, kalau dia sama janda mungkin lebih bisa menjaga diri tentang masalah-masalah poin-poin seperti ini. Ini kurang lebih yang digambarkan oleh beliau dalam poin tadi. Kemudian yang terakhir dalam masalah ini tentunya, ya, dalam masalah biologis ini, beliau menjelaskan tentang seks yang berbahaya. Ini juga sudah kita berikan gambaran tadi, ya. Seperti misalnya berhubungannya dengan wanita yang haram, yang tidak jelas statusnya, atau berhubungan dengan laki-laki haram, ya, yang tidak halal. Kita tidak tahu dia pernah bergaul sama siapa. Kadang-kadang ada wanita muslimah tidak paham itu adalah laki-laki kafir. Kemudian dia bergaul kan hanya karena itu orang asing dari negara apalah yang dia bangga dengan negara itu, nggak benar semua, nggak boleh. Itu tidak sehat. Karena itu bisa membawa penyakit-penyakit. Ya. Begitu pula dengan menggauli mahram, karena itu haram. Mungkin dia tertarik dengan anaknya, dengan saudaranya, atau pasangan orang tuanya. Ini semua tidak boleh. Harus dia meredam syahwat dari itu. Itu yang dimaksud dengan berbahaya. Karena kalau seandainya sempat hamil, maka akan rumit jalur nasabnya. Ya. Sampai Nabi SAW pernah menyuruh orang yang menikahi mantan pasangan ayahnya untuk dihukum mati. Ya. Karena dia menikah dengan mahramnya. Ya, selanjutnya di sini teman-teman sekalian ada manfaat dari biologi sudah dijelaskan oleh beliau, ya. Dan ini mungkin ada poin penting yang perlu ditekankan tentang masalah ini. Itu ada di halaman 236 tentang tips pelengkap ketika berhubungan biologis gitu. Jadi memang ini beliau bahas panjang sekali, ya. Saya bacakan sedikit di sini, kita sampai jam 12 saya baca ini, baru saya baca pertanyaan, ya. Kata beliau tips pelengkap ketika berhubungan seksual. Setelah sebelumnya beliau membahas masalah manfaat biologis itu sendiri, ya. Baik, saya izinkan saya baca dari 2, 3, 4 manfaat seksual itu sendiri. Banyak orang yang keliru ketika menyangka bahwa berhubungan seks itu hanya mendatangkan kemudaratan saja, tidak ada manfaatnya. Bagaimana mungkin sedangkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan itu atau seks? Allah Azza wa Jalla hanya mensyariatkan kepada para hambanya apa yang berisi kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia juga di akhirat. Masalah seks telah menjadi objek kalian atau kajian, objek kajian, percobaan dan penelitian dalam usaha para ilmuwan untuk meneliti manfaat seks. Hasil-hasil penelitian itu sudah muncul di hadapan kita yang menjelaskan berbagai manfaat dan betapa mencengangkan hasil penelitian tersebut. Ada Dr. Michael di situ dikatakan, itu guru besar fakultas kedokteran mereka atau dia mengatakan tentang aktivitas seksual bahwa seks itu semacam latihan olahraga. Ia menjelaskan arti setiap gerakan dan bagaimana ia menjelma sebagai gerakan tubuh yang bermanfaat. Menurutnya semua gerakan itu tidak ubahnya olahraga yang menyenangkan. Ia memberikan contoh dengan piramida. Jika kita memandang tiap-tiap batu dari batu-batu piramida itu secara terpisah, maka orang yang melihatnya tidak terpesona dengannya. Namun jika kita memandangnya dengan pandangan yang utuh, piramida utuh, maka kita akan terpesona dengan susunan yang demikian atau sedemikian rapi. Dr. Michael juga masih mengatakan siapa yang melakukan seks 3 kali dalam sepekan secara teratur, maka itu dapat membakar 7.500 kalori setiap tahunnya, dan itu setara dengan berjalan kaki sejauh 75 mil. Ini rahasia bangsa Prancis menyebut kemabukan sesaat dengan tanda kutip kematian kecil. Menurut mereka karena itu menunda kematian besar yang memanjangkan umur. Artinya orang kalau seksual dianggap dia lebih awet muda dan seterusnya. Berbeda 180 derajat dengan keyakinan yang tersebar di tengah masyarakat bahwa seks menyebabkan penuaan dini, penyakit dan kelemahan. Hal itu mengingat karena seks akan mengurangi persentase kolesterol yang tipis ketebalannya yang notabene dapat membahayakan urat nadi, dan seks akan memperbanyak persentase kolesterol bagian atas yang tebal. Jadi seks adalah timbangan yang dapat mengatasi persentase di antara keduanya. Ada juga Dr. Karen, Fakultas Kedokteran Universitas North, ya.
mengatakan bahwa apapun kegiatan fisik menyebabkan bertambahnya hormon testosteron, ya, termasuk seks. Hormon ini akan membantu secara langsung pembentukan tulang dan otot. Berbeda dengan apa yang disangka banyak orang bahwa seks memiliki efek samping pada tulang, terutama persendian. Jadi atau jika hormon itu bertambah pada wanita karena aktivitas seksnya, maka ia akan menjaga jantung dan memelihara anggota vitalnya, menghidupkan anggota tubuh secara umum dan melancarkan aliran darah yang ada pada tubuhnya. Bahkan ini dapat meringankan kepedihan yang menyertai siklus bulanan. Dan ada beberapa lagi statement di situ yang disampaikan oleh Dr. Beverly. Ini semua menyebutkan tentang manfaatnya. Ya Allah, itu saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.